Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Aisyah Surakarta yang sudah cukup lama. Mungkin teman-teman nggak datang ke kampus ya. Sudah banyak perubahan di kampus kita. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi praktikum tentang pitting edema dan Capillary Refill Time atau CRT untuk mata kuliah KMB 1. Sebelum kita mulai kuliah kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan teori tentang pemeriksaan pitting edema dan capillary refill time, serta dapat melakukan prosedur tersebut dengan baik dan benar. Oke, bisa dibuka modulnya. Untuk edema ini merupakan terkumpulnya cairan di dalam jaringan lebih dari jumlah yang biasanya. Ini mengakibatkan gangguan sirkulasi atau pertukaran antara plasma dan jaringan interstisial. Sedangkan pitting edema merupakan edema yang akan tetap cekung bahkan setelah dilakukan penekanan ringan pada ujung jari. Baru jelas terlihat setelah terjadi retensi cairan paling tidak mengalami kenaikan berat badan 4,5 kg dari berat badan normal selama mengalami edema. Nah, penyebabnya ini ada antara lain adanya kekurangan protein albumin. Nah, kita tahu fungsi albumin adalah mempertahankan cairan di dalam plasma. Lalu adanya reaksi alergi, kerusakan pembuluh darah vena pada tungkai, gagal jantung, jadi fungsi jantung memompa ke seluruh tubuh mengalami gangguan sehingga mengalami penumpukan cairan. Adanya penyakit ginjal, kita tahu fungsi ginjal adalah untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Ketika fungsi ginjal terganggu, keseimbangan cairan juga akan terganggu sehingga mengalami kelebihan cairan. Adanya luka bakar, adanya infeksi berat, dan efek samping obat, misalnya obat-obatan kortikosteroid. Untuk penataksanaannya antara lain menurunkan berat badan jika memang memiliki berat badan yang berlebih, menghindari posisi duduk atau berdiri yang terlalu lama, mengganjal kaki ketika sedang berbaring, berolahraga secara teratur seperti berjalan atau berenang, mengurangi asupan garam dalam makanan, menggunakan stocking khusus untuk mencegah tungkai bertambah bengkak. Berikut penilaian pitting edema, ada 4 derajat ya. Untuk yang derajat pertama ini pitting edema yang ringan, ini sulit untuk dilihat. Cekungan kurang lebih 2 mm dan hilang segera setelah jarinya diangkat. Di jari kita ketika melakukan penekanan setelah diangkat itu cekungannya langsung hilang. Sedangkan untuk derajat 2 ini masih pitting edema yang ringan, akan tetapi cekungan kurang lebih 4 mm dan hilang dalam waktu kurang lebih 10-25 detik. Untuk yang derajat 3 ini merupakan pitting edema yang derajat sedang. Ini kurang lebih untuk kedalamannya ini 4-6 mm. Ini hilang dalam waktu kurang lebih 1 menit. Sedangkan untuk yang derajat 4 ini pitting edema derajat berat. Ini kedalamannya lebih dari 6 mm. 6-8 bisa lebih. Ini dalam waktu beberapa menit hilangnya.
kisaran 2-5 menit. Berikut instrumen penilaian pemeriksaan pitting edema. Nanti ada fase orientasi, fase kerja, fase terminasi, dan penilaian terkait penampilan selama tindakan. Jadi nanti di fase orientasi mulai memberikan salam, menyapa pasien, lalu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan tindakannya. Jadi untuk tindakannya tadi tujuannya untuk memeriksa adanya pitting edema, untuk mengidentifikasi adanya kelebihan cairan. Jadi prosedurnya nanti disampaikan, lalu menanyakan kesiapan pasien. Ini di fase kerjanya jangan lupa untuk mencuci tangan, menggunakan handscoon, lalu diinspeksi di daerah edemanya adakah tanda-tanda peradangan, lalu dilakukan palpasi, tadi melakukan penekanan tadi sesuai kedalamannya. Memang jika perlu ini menggunakan penggaris ya, untuk memastikan bahwa seberapa kedalamannya setelah dilakukan penekanan. Kalau sudah terbiasa nanti bisa dikira-kira, tapi untuk mencoba nanti bisa menggunakan penggaris. Lalu diamati waktu kembalinya setelah dilakukan penekanan atau palpasi. Tadi udah ada waktunya, kurang lebih sesuai derajatnya tadi, kembali dalam waktu berapa detik atau menit. Setelah selesai jangan lupa untuk cuci tangan. Ini contoh video pemeriksaan pitting edema pada tungkai kaki. Bisa dibandingkan nanti, bisa dilakukan pada kaki yang normal, bisa dilakukan pada kaki sendiri atau kaki temannya. Bisa dibandingkan antara yang normal dengan yang ada di video tersebut. Selanjutnya adalah pemeriksaan capillary refill time. Ini merupakan tes yang dilakukan secara cepat untuk di daerah dasar kuku untuk memonitor adanya dehidrasi dan jumlah cairan atau darah yang mengalir di dalam jaringan atau perfusi. Nah, jaringan di dalam tubuh kan membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup yang dibawa oleh sistem kardiovaskuler ya di dalam darah. Nah, normalnya itu ketika dilakukan tes ini warna kuku itu akan kembali kurang dari 2 detik. Jadi ketika ditekankan nanti akan terlihat pucat dan kembali dalam waktu kurang dari 2 detik. Apabila kembali lebih dari 2 detik, kemungkinan adanya dehidrasi, kekurangan cairan atau hipovolemia, lalu adanya shock atau ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen di dalam tubuh, adanya gangguan vaskuler, ini contohnya peripheral vascular disease, adanya sumbatan seperti itu ya. Lalu bisa terjadi hipotermia. Ini ketika terjadi hipotermia untuk CRT-nya bisa lebih dari 2 detik. Berikut instrumen penilaiannya. Sama, masih ada fase orientasi, fase kerja, ada fase terminasi, dan penilaian terkait penilaian selama tindakan. Nanti bisa dicek di modulnya masing-masing ya. Nah, berikut ini contoh videonya. Ada 2 video. Ini yang video pertama ini pemeriksaan CRT yang normal. Bisa dilihat bahwa warna kukunya atau tangannya kembali dalam waktu kurang dari 2 detik ya. Sedangkan ini di video yang kedua, ini pasien mengalami perfusi jaringan yang kurang baik. Bisa dilihat untuk warna kulitnya ini kembali dalam waktu yang lebih dari 2 detik. Jadi ini ada gangguan di perfusi jaringannya. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait pemeriksaan pitting edema dan pemeriksaan capillary refill time. Oke, kita buka diskusi di grup WhatsApp ya. Bila ada yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan di grup WhatsApp.
Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.